kembali lagi bersama saya Stella Monica Lestari Gultom. Berbeda dengan video sebelumnya, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengalaman pembelajaran yang saya ikuti selama agenda 1, baik melalui asinkronus maupun sinkronus. Materi yang saya pelajari dari agenda 1 itu meliputi wawasan kebangsaan, sikap-sikap bela negara, serta isu kontemporer yang relevan dengan tugas saya sebagai ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya juga memahami langkah awal dalam mendapatkan wawasan kebangsaan itu adalah dengan mempelajari sejarah bangsa Indonesia, sehingga kita mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dari penjajahan. Hal ini akan menimbulkan rasa cinta tanah air yang berkaitan dengan sikap bela negara. Oleh karena itu, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu sikap bela negara. Materi yang kedua dari agenda 1 ini adalah nilai-nilai bela negara. Melalui pembelajaran ini, saya memahami bahwa bela negara itu bukan hanya semata mengangkat senjata dalam medan perang, tetapi adalah bagaimana perilaku dan sikap bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan bangsa dan negara. Maka, didapatlah 5 nilai dasar dari bela negara, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan juga rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal untuk membela negara. Melalui materi ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai ASN itu bisa mewujudkan sikap bela negara melalui tugas dan fungsi kita masing-masing di tempat kita bekerja. Kita masuk kepada nilai yang pertama dari bela negara, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air ini dapat kita wujudkan dengan memberikan pelayanan keimigrasian dan juga pemasyarakatan yang terbaik bagi masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga bisa dengan menjaga citra positif dari instansi kita masing-masing. Lalu yang ketiga, kita dapat menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung UMKM dalam negeri kita. Lalu nilai bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Dalam nilai ini kita dapat wujudkan dengan melayani seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Lalu yang kedua, kita dapat mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang ada, serta dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kita bekerja. Lalu nilai yang ketiga adalah setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila ini dapat kita wujudkan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan, serta menghormati keberagaman yang ada bagi pemohon ataupun kita sesama pegawai, serta dengan menolak berbagai bentuk sikap dan perilaku yang intoleransi. Lalu yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sikap ini dapat kita wujudkan dengan bersedia bekerja di luar dari jam kerja yang ada untuk kebutuhan pelayanan yang mendesak, serta dengan membantu rekan kerja yang sedang kewalahan ataupun mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu yang ketiga adalah kita harus bisa mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan kita sendiri. Lalu nilai yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini dapat kita wujudkan dengan menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan tugas kita dengan maksimal. Lalu yang terakhir, kita dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, sehingga tingkat nilai kita bertambah dan kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu isu kontemporer. Materi ini juga tidak kalah penting. Isu kontemporer sendiri adalah permasalahan yang sedang hangat dibicarakan, yang memang terjadi dan perlu untuk diselesaikan. Isu yang paling relevan dengan bangsa kita saat ini dengan derasnya arus digital dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan informasi, namun itu juga bisa menjadi tantangan bagi kita, dapat berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta informasi yang belum terverifikasi. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Pada agenda 1 ini, saya memahami bahwa isu-isu yang ada di negara kita ini dapat dianalisis dengan menggunakan 4 teknik. Yang pertama adalah teknik APKL. Teknik APKL ini mencari beberapa isu lalu menentukan isu mana yang paling layak untuk diselesaikan saat ini juga. Lalu ada teknik analisis pohon masalah, ada teknik fishbone atau tulang ikan, dan yang terakhir ada teknik USG.
Melalui teknik-teknik ini kita dapat menganalisis isu dan juga dapat mencari tahu isu mana yang paling bisa kita selesaikan saat ini juga. Demikian pengalaman pembelajaran saya mengikuti agenda 1. Semoga nilai-nilai dari wawasan kebangsaan, isu kontemporer, ataupun sikap bela negara selalu dapat saya terapkan sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi kepada pelayanan. Lalu dengan video ini saya juga menyampaikan bahwa saya siap untuk mengikuti pembelajaran pada agenda kedua. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.